Hey yo, what up? Nama gue Joe, aka Sasuke, dan kali ini aku ingin memperkenalkan kalian dengan seorang virtual YouTuber laki-laki bernama Bouya Kyuroku. Di Twitter nama dia itu pakai emoticon buaya. Jadi mungkin Bouya itu plesetan dari buaya, tapi itu cuma cocokologi gue sih. Tapi kalau cocokologi itu benar, Bouya adalah buaya, he is truly live his name. Dia menurut gue seorang virtual YouTuber yang punya model yang bagus, kayak prince atau pangeran di film-film Chinese zaman dulu gitu loh. Kayak bagus banget menurut gue. Terus dia punya suara yang sangat dalam, jadi bagus buat ASMR. Bisa memikat para hati wanita yang sangat jomblo di komunitas virtual YouTuber ini. Dan BTW dia virtual YouTuber agensi. Jadi kalau kalian lihat YouTube-nya itu bagus, kayak videonya jalan, shortnya jalan, live-nya jalan juga, seperti virtual agensi pada umumnya. Dan BTW TikTok-nya pun jalan dan bagus, I respect karena dia gak upload jedak-jeduk. Jadi di video TikTok-nya dia sering bikin video tentang ASMR kayak gini contohnya. Sayang, bangun dong sayang. Kamu lupa ya? Maksud gue it's Snowed Up Agency brah. Entah kenapa talent-talent di Snowed Up itu jago banget ASMR-nya. Dan konten lain di TikTok itu dia suka nge-cover lagu. Apakah suaranya bagus? Ya oke lah, beberapa lagu bisa dinikmati. Kayak contohnya lagu si Stella Jang Villain itu ya oke lah menurut gue. Dan gue kaget banget ketika dia nge-cover lagu Aishite dari Kikuo, yang mana itu lagu legend, gue suka banget pada masanya. Tapi ketika gue klik reels itu atau video TikTok itu, gue langsung tertegun dan sedikit merasakan krisis eksistensial anjir. I mean look at this. 捨てないでどこも行かないでよ食しめくまでしめ人がいないと Come on my guy. Tapi ya udahlah ya, kita tidak akan membahas itu sekarang. Terus pertanyaannya adalah kenapa gue memperkenalkan dia ke kalian? Jawabannya adalah dia sekarang lagi ada masalah. He has a problem. Seperti kata pepatah, mulutmu harimaumu. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut itu biasanya, apalagi di dunia virtual YouTuber ya, adalah hal yang bisa membuat lo terjerumus ke dalam suatu masalah. Jadi long story short, jadi dia itu cerita ke viewers-viewersnya di live-nya dia kalau dia itu sedang dikejar cewek gila atau cegil atau cewek yandere, you name it. Dia itu lagi kontekan sama cewek itu, punya hubungan meskipun tambah status tapi mesra. Tapi lama-kelamaan cegil itu semakin menggila. Dia itu nuntut bahwa hubungannya itu harus disebar ke publik, dan oleh karena itu si virtual YouTubernya gak nyaman, akhirnya di-cut lah hubungan itu. Itu tuh dari perspektif si virtual YouTubernya, si Bouya ini. Nah, di sisi yang lain, dari sisi si cegil ini, dia gak ridho atau gak sudi kalau dia itu diomongin kayak gitu. Karena menurut si cewek ini, banyak misinformasi dan faktanya banyak diputar-balikan. Dan gara-gara julidan si virtual YouTuber tersebut, itu tuh sampai berdampak ke bisnisnya si cegil ini. Dan akhirnya si cegil ini fight back, bertarung kembali, dan membuat sebuah thread di Twitter. BTW, ini akun Twitter si cewek dalam tanda kutip cegil ini namanya Vespera Lunar. Dia bikin thread, surat terbuka untuk saudara Bouya Kyuroku. Gaslighting, victim blaming. Thread ini saya buat karena sudah tidak ada ruang dialog sehat dan reputasi saya terus digelus oleh penyebaran informasi manipulatif yang merugikan secara personal dan profesional. Postingan itu saat video ini dibuat udah dilihat sampai 52.000 kali. Jadi bisa dijamin kalau circle-nya udah pada tahu. Ayo kita lanjut. Pencemaran nama baik yang terjadi dapat berimpact besar kepada bisnis dan mitra bisnis saya ke depannya karena dapat menurunkan kredibilitas pelanggan terhadap bisnis saya. BTW gue bisnisnya dia gue gak tahu. BTW gue gak mau sotoy. Mungkin komis, gue gak tahu. Lanjut. Halo, Elrain di sini. Awalnya saya memilih menyelesaikan ini secara pribadi. Saya sudah mencoba mengkomunikasikan dengan yang bersangkutan, bahkan sampai mediasi melalui agensi. Namun malah berakhir diblokir dari pelaku dan tidak ada kejelasan hingga sekarang. Beberapa laporan rumor buruk tentang saya terus masuk dan tidak tahu sejauh mana tingkah laku beliau menyebarkan informasi tersebut. Beberapa laporan melalui voice DC, maka saya meminta mereka untuk menjelaskan kembali sebagai bukti fisik. Dan di sini dia ngeliatin foto informan yang ngasih tahu si Lunar ini si Bouya itu ngomong apa sih ke dia itu. Bouya itu ngomongin tentang apa. Jadi di sini ada 3 informan
Informan satu dia ngomongin kalau si Boya itu gak suka dituntut kalau misalnya hubungan antara si Lunar dan Boya itu diangkat ke publik, yang mana ini bakal disangkal sama si Lunar nantinya. Terus ada informan kedua, yang mana ini informan yang gue paling suka cara berpikirnya, karena basically dia berpikir itu secara perspektif yang lebih luas ya, yaitu sebagai virtual YouTuber kita itu kalau misalnya free talk harus ada boundaries, harus ada batasan. Jadi meskipun judulnya free talk, bukan berarti lu membongkar semua masalah lu anjir. Harus tahu batasan-batasannya. Dan hubungan antara si Boya dan Lunar itu adalah batasan yang harus lu keep. Maksud gue tahu semua orang itu punya masalah gitu ya, apalagi dalam hidup ini yang sangat tidak adil. Tapi balik lagi, harus ada batasannya, apalagi virtual YouTuber agensi. Dan informan ketiga, ini nih yang paling barbar. Ini gue bacain aja ya. Jadi aku tuh diceritain kalau misalnya ada cegil yang ngejar-ngejar dia, minta ditemenin sleep call dan lain-lain. Tapi dia ceritanya gak nyebutin nama kamu. Nah dia bilang gak enak buat nolak karena dalam tanda kutip spender. Jadi mau gak mau dia harus nemenin ya karena dibayar. Spender itu artinya orang yang spend money on you lah gitu, yang buang-buang uang buat lo. Terus dia ngerasa si cegil ini berusaha ngepoin IRL-nya, padahal sleep call itu cuman buat fan service. Sebenarnya dari teks informan ketiga itu gue banyak pertanyaan anjir sebenarnya. Dan ini sorry ya, correct me if I'm wrong. Apakah A, si Lunar itu bayar certain of money ke si virtual YouTubernya buat virtual YouTubernya nemenin dia di Discord, chatan dan lain-lain. Yang kedua, B, mungkin hubungan ini memang natural gitu. Si Lunar memang fansnya si Boya yang suka donate, dan akhirnya mereka kenalan dan terjadilah status hubungan itu. Gue gak tau mana yang benar, tapi kalau misalnya yang A itu rada fucked up sih menurut gue. Ayo kita lanjut. Rumor-rumor ini dapat berdampak pada mitra bisnis saya, relasi profesional dan persepsi publik terhadap saya menjadi negatif. Karena itu saya merasa perlu meluruskan sejumlah hal terkait Boya Kuroku secara langsung. Berikut ini poin-poin bantahan saya. Tuduhan 1, saya menggali real life dia secara tidak sopan. Faktanya, saya tidak pernah menggali informasi secara pribadi sepihak. Semua percakapan tentang real life terjadi setelah hubungan kami semakin intens dan ada juga pernyataan perasaan antara kami. Anjir, semuanya saya tanyakan langsung dan saya tidak pernah mencari tahu sendiri. Informasi pribadi mengenai beliau saya dapat dari mulutnya sendiri. Tuduhan 2, menuntut hubungan ke ranah publik. Ini yang kata si informan 1 ya. Faktanya kayak gini katanya. Saya hanya minta setidaknya hubungan kami tidak perlu terlalu ditutup-tutupi kepada teman-teman dekat, bukan minta diakui ke publik. Saya tahu batasan diri dan ranah dunia kerja beliau seperti apa sebagai virtual YouTuber boyfriend experience. Tuduhan ketiganya, hubungan hanya sebatas fan service. Faktanya, pernyataan ini bertolak belakang dengan interaksi dan pengakuan sendiri melalui call kalau kita teman tapi mesra atau hubungan tanpa status. Kalau benar itu hanya fan service, mengapa ada pendekatan personal dan intens dari pihaknya? Ini hanya contoh kecilnya. Dia ngeliatin chat guys, brace yourself. Aku di sini ya. Oke sayang. You alright babe? All good. Just feeling numb. Terus teleponan. Ya bisa kalian lihat lah, kayak ini chatannya memang mesra ya. Tapi di balik chat mesra ini nanti ada semacam plot twist yang sangat ngehe. Kalau fan service dijadikan dalih berarti ada pelanggaran privasi konsumen. Saya punya hak perlindungan sebagai klien yang identitas dan interaksinya tidak boleh dibuka secara sepihak. Artinya saya dapat menuntut secara hukum perihal ini. Ya ini balik lagi sih, harusnya si Boya gak ngomongin hal ini ke viewersnya ya. Nah ini plot twist yang sangat menjengkelkan anjir. Hal sial lainnya, saya dijadikan selingkuhan. Saya beberapa kali minta kejelasan dan transparansi sejak awal, tapi justru setelah saya desak dan minta mutual real life, baru dia mengaku sudah punya pasangan. Artinya saya dijadikan selingkuhan tanpa persetujuan saya. Jadi itu namanya Boya atau Boya itu for a reason anjir. Setelah saya tahu akan fakta itu, saya yang memutuskan hubungan dan memblokir dia di semua kanal komunikasi. Saya anggap urusan selesai. Tapi ternyata saya justru dijadikan bahan gosip yang memelintir kebenaran dan mencoreng nama saya di belakang. Dan di thread selanjutnya si Lunar ini minta si Boya buat klarifikasi. Itu aja.
Tapi Boya bukannya klarifikasi, malah diblokir anjir si Lunarnya. Ini such a brah moment. Maksud gue ini kayak langkah yang sangat bodoh anjir. Kenapa malah diblokir, kenapa lari dari masalah? Maksud gue kalau misalnya lu minta maaf, ya betul lu pasti tetap dihujat. Tapi at least masalahnya udah clear gitu, udah jelas akhirnya di mana. Kan kalau diblokir kayak gini jadi gak jelas kan akhirnya kayak gimana. Jadi masalahnya gantung. Dan sampai video ini dibuat belum ada kejelasan lagi ke depannya kayak gimana. Ya jadi intinya kalau kalian jadi virtual youtuber atau content creator atau seseorang yang mempunyai cloud fans, kalian harus tahu boundaries ya, batasan-batasan apa yang harus diomongin ke publik, apa yang jangan. Dan jangan lari dari masalah. Itu aja sih guys, salam super, bye.